warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi bersama saya Hafizah Ramadhani di podcast Jumansa, Sang Inspirator. Di episode kali ini kita kedatangan tamu dari tim inti nasional pelaksanaan AKMI tingkat provinsi, yaitu Bapak Farul Idan Lubis. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita juga didampingi oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Langkat, Bapak Sugiono SAG MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, jadi di episode kali ini kita akan ngebahas tentang AKMI untuk Madrasah Indonesia. Nih Pak, untuk mengawali obrolan kita, boleh nih Pak diceritain apa sih yang membawa Bapak jauh-jauh dari Jakarta untuk datang ke madrasah kami nih Pak? Jadi yang membawa saya ke sini sebenarnya tujuannya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan AKMI di MAN 1 Langkat. Jadi biar kita tahu juga kendala-kendala apa saja yang ini akan kita jadikan buat bahan evaluasi kita ke depan. Karena kebenaran AKMI tahun ini kan AKMI keempat ya, terakhir ya. Karena kerjasama antara Bank Dunia dengan tim dari World Bank, yaitu yang ditunjuk sebagai rekanan dari Kementerian Agama. Kementerian Agama RI lah di pusat. Nih Pak, sebagai orang yang menggiat program AKMI nih Pak, menurut Bapak sebenarnya apa sih Pak sasaran dan tujuan dari AKMI yang kita lakukan saat ini? Dan kenapa sih Pak kita harus repot-repot nih Pak sampai mengadakan kegiatan yang sebesar ini? Ya, sebelum saya jawab mungkin saya sedikit cerita historinya awalnya. Karena pada awal tahun 2020 itu Kementerian Agama menjalin kerjasama seperti saya sampaikan barusan dengan Bank Dunia melalui proyek Realizing Education Promise yang disingkat oleh kita sebagai REP MIKR. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan madrasah dalam binaan Kementerian Agama. Jadi terkait pertanyaan tadi kan tujuan tadi ya? Iya Pak, tujuan saya kesini ya. Karena berasal dari proyek REP MIKR ini terdiri dari atas 4 komponen, yaitu yang berdasarkan madrasah berbasis digital yang disingkat sebagai RKAM. Yang kedua, asesmen kompetensi madrasah Indonesia, ini sekarang AKMI yang kita sebut sekarang lagi kita laksanakan. Ketiga, peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disebut dengan PKB. Yang keempat, manajemen database pendidikan Islam melalui MIS 40 diharapkan agar bisa meningkatkan sistem pengelolaan pendidikan di Kementerian Agama khususnya. Satu di antara 4 komponen proyek ini adalah bertugas mengembangkan asesmen kompetensi madrasah Indonesia atau yang kita sebut dengan AKMI tadi untuk mengukur kemampuan siswa di sini tujuannya dalam berliterasi dan berpikir secara cerdas dan kritis yang berdasarkan 4 literasi, yaitu literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Tujuannya itu. Nih Pak, seperti apa nih Pak pendapat Bapak tentang implementasi AKMI di Kabupaten Langkat ini, terkhususnya di MAN 1 Langkat nih Pak? Saya jujur kalau melihat tadi langsung, walaupun saya belum langsung ke ruangan ya, karena sebelumnya saya kan 3 minggu lalu juga sempat kunjungan ke sini juga, cuman terkait dengan BKBA. Kalau ini memang saya khusus ditugaskan sebagai tim inti nasional untuk memantau pelaksanaan AKMI di Langkat ini. Saya lihat sih berjalan cukup baik, dan sambutan dari para siswa-siswi di MAN Langkat ini cukup inilah saya lihat pengisian soal itu juga cukup profesional juga ya. Jadi nggak kaget karena ini kan baru perdana di sini ya. Ini udah yang keempat soalnya. Jadi mereka saya lihat sudah punya pengalaman dengan SDM saya lihat yang cukup cerdas-cerdas, sudah kritis di sini kok. Jadi itu kesan saya pertama masuk itu, tadi saya bilang juga ke Pak Kamat, saya begitu masuk udah dapat kesan, saya lihat ini siswa-siswi di sini kelihatan nih, ini orang cerdas semua saya bilang. Jadi kalau untuk pelaksanaan AKMI saya pikir ya itu masalah kecil ya, saya pikir mereka nggak mungkin nganggap serius gitu. Dengan soal-soal yang ada itu kan, apalagi penekanannya hanya literasi di sini. Kenapa ditekankan lebih banyak soal itu terkait dengan literasi? Ya karena kan generasi kita ini sekarang ini generasi malas membaca. Apalagi dengan banyaknya gadget sekarang ini sudah bebas disalahgunakan, tidak pada tempatnya, apalagi di luar kontrol dari orang tua murid. Itu saya juga sebenarnya sangat prihatin di situ. Makanya lewat pelaksanaan implementasi AKMI di MAN 1 Langkat ini saya berharap mungkin diharapkan bisa mewujudkan para siswa-siswi generasi penerus bangsa ini bisa lebih fokus dalam membaca, memahami masalah, jadi tidak tergesa-gesa dalam menjawabnya juga. Karena memang soal ini beberapa yang menjebak apabila kita tidak teliti dan fokus. Terus jadi menurunkan ini juga kan Pak, darurat membaca anak Indonesia. Iya, menurunkan darurat membaca dan meningkatkan
tingkat ketelitiannya untuk ke depan itu supaya lebih baik lagi bagi para siswa-siswi madrasah yang ada di Manlangkat ini. Nah, menurut Bapak nih Pak, sebagai seorang pelajar, apa sih Pak yang bisa kami lakukan untuk implementasi dari AKMI ini Pak? Sebagai seorang pelajar, saran saya sih harus banyak-banyak membaca memang. Harus sering berkunjung ke perpustakaan, menggali informasi lagi lebih lanjut. Ya karena kan ini untuk bekal juga. Untuk bekal para siswa-siswi madrasah ini kan pasti kalau tidak ada bekal, ini tamat dari sini kan bingung mau kemana arahnya. Karena termasuk ngambil jurusan kuliah pun sekarang kan harus dari sekarang itu sudah planning jauh-jauh hari. Ini besok bidang saya apa? Makanya kita dari sekarang udah punya planning jauh-jauh hari untuk ke depan itu nanti kita bagaimana dan harus kemana dan kita punya keahlian apa. Itu kan harus dari sekarang kita sudah punya rencana yang matang. Karena kalau tidak dibekali dengan wawasan dan pengetahuan ilmu yang cukup, ya saya juga akan berpikir sia-sia juga kan, ngapain sih kita sekolah tinggi-tinggi tapi kita tidak istilahnya memahami apa yang kita dapat dari sekolah ini. Apalagi tantangan ke depan itu saya yakin adik-adik ini akan lebih berat besok. Bakalan tersingkir sama teknologi juga kan Pak? Karena kita harus mengimbangi dengan teknologi yang mumpuni juga, mengikuti perkembangan zaman lah. Jangan sampai kita tertinggal kan oleh perkembangan teknologi yang makin hari makin tahun terus meningkat kan gitu. Jangan sampai tergantikan kan Pak? Iya, dari generasinya. Nih Pak, kami melihat dari sosial media di tempat lain, penerapan AKMI ini sangat membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya. Karena banyak kegiatan belajar yang membutuhkan alat dan bahan aslinya. Ya. Lalu Pak, sebagai seorang pelajar yang berada di sekolah yang ada di kampung nih Pak, dengan keterbatasan ekonomi kami, apakah kami bisa menjalankan AKMI ini dengan baik? Ya kalau saya bilang pasti bisa. Saya bilang pasti ya. Karena kenapa? Semua ini kan tergantung niat. Sebagian hadis Rasul kan innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan kan tergantung dari niat awal kita. Kalau kita sudah ada niat, minimal kan pasti ada ikhtiar dan usaha. Ada jalannya. Ada jalannya Allah kasih. Tapi kalau kita awalnya saja belum berniat, bagaimana kita mau melangkah gitu? Apalagi belum maju, kita sudah ragu-ragu dan takut. Ya karena saya pikir seorang pejuang itu ya harus berani dulu, punya mental kuat, punya niat kuat. Saya yakin ke depannya pasti bisa. Karena saya juga jujur sampai saya berdiri di titik saat ini, saya juga bukan dari keluarga yang mampu juga kok. Saya dari keluarga yang sederhana dan pas-pasan. Tapi karena memang saya punya motivasi hidup dari dulu, saya berusaha jadi batang singkong dimanapun saya tertancap, situ saya harus bisa memberikan manfaat untuk orang sekitar. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, mau di kampung atau di kota pun juga saya pikir selama dia ada niat pasti ada jalan. Kan tinggal kita koordinasikan, kalau memang ada kekurangan sarana prasarana, kan kita bisa koordinasi dengan pihak-pihak sekolah kita, dengan Pak Camat, atau mungkin dengan jajaran terkait, insya Allah lah. Karena tadi saya sebelum kesini ada kunjungan ke beberapa madrasah juga, ada 2 madrasah yang itu juga madrasahnya jujur sedikit kurang mampu saya lihat. Itu juga banyak siswa-siswinya yang yatim piatu, yang tidak punya biaya juga, tapi ternyata mereka bisa melaksanakan AKMI kok karena niat. Walaupun bermodal gadget yang dipinjamkan oleh para guru-guru, para kepala jajaran komite madrasah, tetap terlaksana. Jadi saya pikir itu bukan halangan selama siswa itu ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Karena yang intinya pertama itu adalah niat dan berani mencoba Ya, Pak. Karena yang mencoba belum tentu berhasil, tapi yang tidak mencoba udah pasti Udah gagal. pasti gagal. Itu dia intinya. Iya. Nih Pak, bagaimana nih Pak menurut Bapak tentang kalimat hidup itu adalah proses pembelajaran? Ya kalau hidup proses pembelajaran itu pasti ya. Karena ibarat kupu-kupu kan sebelum jadi indah itu kan dia jadi kepompong. Sebelum jadi kepompong dia jadi ulat. Saya pikir dengan ulat yang berbentuk itu kan orang pasti merasa jijik ya, geli segala macam. Tapi saat dia sudah membentuk metamorfosis menjadi pompong dan kupu-kupu yang indah, orang kan indah, takjub, kagum. Jadi segala sesuatu itu harus dibarengi dengan perjuangan. Ya belajar juga para siswa-siswa madrasah itu kan berjuang, menimba ilmu untuk mengasah kemampuan intelektualitas dia supaya ke depan itu dia bisa bersaing di dunia global. Apalagi sekarang ini sudah bukan zamannya lagi lah untuk kita bermalas-malasan. Karena banyak juga orang pintar pun sekarang pengangguran kok, tanpa keahlian yang jelas dan dia nggak tahu tujuan hidup arahnya kemana. Skillnya. Makanya saya harus pikir sekarang ini kita harus bisa bermetamorfosis mengikuti perkembangan, harus melengkapi diri kita juga dengan bekal. Ibarat orang berperang pasti punya bekal, punya ilmu. Gak mungkin kita nggak berilmu, kita tiba-tiba maju ke medan perang tanpa senjata, kan nggak mungkin. Itu senjata kita, ilmu yang kita punya tadi. Bagaimana caranya? Ya itulah proses perjuangan yang tadi yang harus kita siapkan untuk diri kita sendiri mulai saat ini. Boleh nih Pak disampaikan apa sih Pak first impression atau yang pertama kali terlintas nih saat Bapak memasuki
sekolah kami ini, Man Satu Langkat. First impression saya, jujur saja saya tadi pas masuk itu punya kesan itu, saya itu senang. Tempatnya saya lihat luas, suasana belajar juga mendukung di sini, ruang kelasnya, fasilitasnya juga cukup memadai dengan jumlah murid yang banyak. Makanya saya sangat berterima kasih kepada Pak Camat Man Satu Langkat ini yang sudah berkorban semangat, jiwa, raga, bahkan saya pikir di segala kesempatan itu beliau berusaha untuk memajukan sekolah Man Satu Langkat yang beliau pimpin. Ya, saya bilang Pak Camat ini harus betah di sini lama, saya bilang. Saya malah khawatir nanti kalau ada pengganti beliau gitu, misalnya lah namanya PNS yang pasti ada rolling, dipindah segala macam mutasi. Khawatirnya akan menurunkan kualitas Man Satu Langkat. Karena negara itu butuh orang-orang seperti Pak Camat Man Satu ini. Saya berharap beliau mungkin bisa jadi motivator untuk man-man yang lain yang mungkin bisa meningkatkan mutu kualitas pendidikannya dan bisa mencetak generasi bangsa yang mungkin bisa memiliki kualitas daya saing, berpikir yang lebih intelek, supaya kedepannya itu bisa bersaing dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang lebih tinggi lagi. Benar, Pak. Untuk terakhir nih Pak, untuk menutup pembahasan kita pada hari ini, apa nih Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh pelajar di Indonesia, khususnya kepada anak-anak madrasah yang ada di Man Satu Langkat, Pak? Pesan saya untuk pada Man Satu Langkat, terutama para adik-adik saya ya, siswa-siswi yang berada di sini, supaya jangan bosan dalam menuntut ilmu. Karena di samping ilmu itu untuk diri kita sendiri, untuk di dunia, bahkan di akhirat juga kan ilmu itu akan manfaat sebagai amal jariah kita besok. Yang namanya kita di sini kan hidup juga nggak sebatas hanya mikir dunia dan kebutuhan, tapi kita juga harus punya bekal yang namanya besok itu bagaimana kita nggak ada yang tahu. Tapi setidaknya kita sudah berikhtiar untuk jadi orang yang baik, untuk bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk agama dan bangsa, supaya bisa lebih maju lagi ke depannya. Jadi saya pikir tetap semangatlah kepada adik-adik, jangan putus asa di tengah jalan. Karena kan orang tua kita juga sudah berjuang mati-matian mencari nafkah yang halal untuk menghidupi, membiayai anak-anaknya supaya jadi orang yang berhasil dan berguna. Jadi saya pikir harus tetap semangat, berpikir positif, fokus, dan terus maju. Jangan putus asa. Nah teman-teman, jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Ya. Pak, terima kasih kami ucapkan atas Sama-sama. kesediaan Bapak untuk Ya. mampir ke podcast kami. Ya. Teman-teman, sekian episode kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Hafizah Ramadhani undur diri. Jumansa, jujur, amanah, santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.